seluruh Indonesia. Halo anak-anak IPA di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Budia. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Nah, di materi hari ini kita akan belajar beberapa tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus hidrologi. Kemudian apa saja manfaat dari siklus hidrologi, dan selanjutnya kita ulas kembali apa sih itu siklus hidrologi. Pernah tidak anak-anak bertanya, kenapa ya air tidak pernah habis? Padahal kita menggunakan air setiap hari loh, mulai dari minum, menggosok gigi, mandi, dan juga mencuci baju. Kenapa ya tidak pernah habis? Coba anak-anak pernah berpikir tidak? Kenapa seperti itu? Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan berapa banyak air bersih yang harus kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu dari mana ya air itu datang? Ya, jika anak-anak menjawab air itu datang dari hujan, maka jawaban anak-anak hampir tepat. Ya anak-anak, air tidak akan habis. Karena apa? Ya, air tidak akan habis diakibatkan oleh adanya siklus air atau yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Nah, apa sih itu siklus hidrologi? Ya, siklus hidrologi atau biasa kita kenal dengan siklus air merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Oleh sebab itu dinamakan siklus. Di dalam siklus air terdapat beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahapan evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat yaitu tahap pertama dalam proses siklus hidrologi atau siklus air yaitu evaporasi. Di dalam siklus ini menunjukkan adanya proses penguapan air yang berasal dari air laut, sungai, danau, rawa, atau air lainnya. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang kemudian terkumpul di bagian atmosfer bumi. Dan proses yang kedua yaitu kondensasi. Jadi setelah proses evaporasi tadi terjadi, di sini uap air akan terkumpul di atmosfer, kemudian berubah menjadi awan, dan lama-kelamaan awan tersebut akan berpindah tempat dari yang lebih tinggi karena terbawa oleh angin. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya juga semakin rendah. Akibat perubahan suhu dan awan sudah mengandung banyak uap air, maka kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air, lalu membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh, atau kita biasa menyebutnya dengan mendung. Di tahapan ketiga yaitu presipitasi. Di sini proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Kemudian yang keempat atau proses terakhir dalam siklus air yaitu proses infiltrasi atau penyerapan. Jadi setelah turun ke bumi atau hujan tadi turun ke bumi, kemudian air hujan tadi diserap oleh air tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Nah, proses ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan air hujan. Tadi merupakan
tahapan-tahapan terjadinya proses siklus air atau siklus hidrologi. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus hidrologi, maka kita juga akan mengetahui sebenarnya manfaat apa saja yang kita dapat dari proses siklus hidrologi itu tadi. Yang pertama yaitu jika air hujan meresap ke tanah, itu dapat menyuburkan tanah. Kemudian disimpan sebagai sumber mata air bersih yang kemudian mengalir ke sungai dan danau. Yang kedua, air hujan yang jatuhnya bila di hutan, maka akan tertahan oleh pohon. Kemudian air menetes ke dalam tanah atau mengalir melalui permukaan batang, sehingga tanah tidak terkikis. Nah, itu tadi merupakan contoh manfaat dari proses siklus hidrologi. Nah, alhamdulillah Nana, hari ini kita sudah mempelajari tentang siklus hidrologi, tahapan-tahapan siklus hidrologi serta manfaat yang ada di siklus hidrologi. Nah, untuk selanjutnya Budi harap anak-anak mampu memahami dan mengerti apa saja materi yang ada di dalam video ini. Oke, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tes yang ada di link di bawah ini ya. Silakan diklik, nanti anak-anak coba untuk mendalami lebih lanjut mengenai materi yang ada di siklus hidrologi. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video Budi hari ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See ya. Assalamualaikum.